Assalamualaikum, hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Nah, berjumpa lagi bersama dengan Bu Adis di sini. Kali ini Bu Adis akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan subtema 1, rukun dalam perbedaan. Oh ya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, like, share, dan komen ya. Oh ya anak-anak, apa kalian tahu ini bulan apa? Ya, kita sudah memasuki bulan Agustus ya. Tentunya kalian ingat, di bulan ini ada hari besar yang menanti kita. Hari besar apa anak-anak? Ya, benar sekali. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib untuk mempertahankannya. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Nah, peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang anak-anak. Nah anak-anak, teks proklamasi ini ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Adapun yang menyusun teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep tentang proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik anak-anak. Nah, pada tanggal 17 Agustus di kediaman Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dibacakanlah teks proklamasi tersebut anak-anak. Kemudian dikibarkan pula bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah anak-anak, setelah kalian tahu informasi tentang peristiwa proklamasi, kalian bisa membuat peta pikiran seperti yang ada di buku tema 2 halaman 3 ya anak-anak. Sekarang coba kalian perhatikan peta pikiran berikut. Untuk membuat peta pikiran, kita bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya anak-anak, yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, contoh pertanyaan yang berhubungan dengan teks proklamasi yaitu apa? Apa yang memicu Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa? Mengapa peristiwa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Kemudian, siapa? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Kemudian, bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Kapan teks proklamasi dibacakan? Kemudian, di mana teks proklamasi dibacakan? Nah, anak-anak, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Apa yang memicu Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya? Nah, dipicu oleh Jepang yang menyerah kepada sekutu karena bom Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian, mengapa peristiwa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Nah,
karena menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk merdeka dan terbebas dari penjajahan Jepang. Kemudian, siapa yang membacakan teks proklamasi? Nah, yang membacakan teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, anak-anak. Kemudian, bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Teks proklamasi disusun bersama oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kapan teks proklamasi dibacakan? Nah, teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. Kemudian, di mana teks proklamasi dibacakan? Teks proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Anak-anak, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia, kemudian juga pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, dan tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, anak-anak, Indonesia bisa mempertahankan kemerdekaan hingga saat ini karena mampu beradaptasi dengan negara sekitar dan juga kemajuan zaman. Kita sudah seharusnya bisa beradaptasi juga ya anak-anak dengan kemajuan dan perubahan lingkungan supaya tetap bertahan hidup. Nah, kalian juga perlu tahu ya anak-anak, tidak hanya manusia yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Tumbuhan juga beradaptasi loh. Bagaimana caranya? Yuk kita pelajari. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu anak-anak. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hidrofit, higrofit, dan xerofit. Hidrofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di perairan. Nah, sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, dan daunnya muncul ke permukaan air anak-anak. Contoh dari tanaman hidrofit ini adalah seperti enceng gondok dan teratai. Kemudian yang berikutnya higrofit. Higrofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri dari bagian-bagian akar, batang, dan daun. Pada umumnya batangnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Nah, daunnya yang muda biasanya melingkar atau menggulung anak-anak. Contoh tanaman higrofit ini yaitu tanaman pakis dan keladi. Kemudian yang berikutnya xerofit. Xerofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air dan akarnya panjang ya anak-anak. Contoh dari tanaman xerofit ini yaitu pohon kaktus dan lidah buaya.
Nah, anak-anak, meskipun tumbuhan dapat beradaptasi, kita sebagai manusia juga harus merawat dan mencintai tumbuhan supaya tumbuhan tetap terjaga kelestariannya. Nah, selain mencintai tumbuhan, kita juga perlu mencintai budaya yang dimiliki bangsa kita ya anak-anak. Ayo anak-anak, coba kalian sebutkan apa saja sih kekayaan budaya di Indonesia? Ya benar, ada pakaian adat, ada tarian, ada rumah adat, dan ada juga kuliner khas daerah. Tapi kali ini Bu Adis akan sedikit memberitahu tentang tarian di Indonesia. Ada beragam tarian daerah dan setiap tarian itu memiliki jenis pola lantainya masing-masing anak-anak. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai ada 3 jenis, yaitu yang pertama pola lantai vertikal atau lurus. Nah, dalam pola lantai ini penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Nah, pola lantai ini ada pada tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cenggedan dari Bali. Pola lantai yang berikutnya yaitu pola lantai diagonal. Nah, dalam pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri anak-anak. Contoh pola lantai ini ada pada tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kemudian yang berikutnya pola lantai garis melengkung. Dalam pola lantai ini penari membentuk garis lingkaran. Nah, tari rakyat dan tari tradisional biasanya banyak menggunakan pola ini ya anak-anak. Contoh yaitu ada pada tari Mak Badong dari Toraja dan tari Randai dari Sumatera Barat anak-anak. Nah anak-anak, untuk dapat melakukan tarian berkelompok diperlukan kerjasama ya anak-anak. Kerjasama akan mudah untuk dilakukan apabila terjalin hidup rukun. Nah, tahukah kalian apa saja manfaat hidup rukun? Dengan hidup rukun kita bisa memiliki banyak teman, bisa saling menjaga, dan dengan hidup rukun dapat tercipta kehidupan yang tentram, saling toleransi, dan saling menghargai anak-anak. Nah anak-anak, coba kalian tuliskan pengalaman hidup rukun di sekolah ya. Oke anak-anak, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan supaya kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum.